Selamat malam semuanya. Malam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya di sini saya ingin bertanya ya. Di sini ada pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum sih pernah. Oh, ini baru pertama kali ya? Oke, saya ingin mengucapkan selamat datang dan mengucapkan banyak terima kasih karena kalian telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok kali ini. Sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kali ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Oke, sebelumnya sudah ada yang ingin memimpin doa? Sebelum memulai layanan bimbingan kelompok pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Baik, terima kasih Kak telah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Oke, di sini tadi saya udah bertanya ya, sudah atau belumnya untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. Ternyata banyak yang belum ya. Oke, tapi di sini ada yang tahu tidak layanan bimbingan kelompok itu apa? Mampu mengeluarkan pendapat. Lagi? Bisa baik. Ada tambahan? Biar menambah cara public speaking dan sosialisasi aja. Ada lagi tambahannya? Mungkin udah mulai. Lagi dari sini? Untuk sharing-sharing informasi. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya ingin meluruskan. Jadi layanan bimbingan kelompok itu tujuannya untuk melatih komunikasi, public speaking, dan untuk membangun kepercayaan diri agar lebih bisa berpendapat di depan umum. Tapi ini dalam skala kecil dulu kelompok. Jadi kalian di sini dilatih untuk menyusun kata tanpa ragu, tanpa bimbang, ya kan? Di dalam layanan bimbingan kelompok kali ini kita memiliki beberapa asas yang harus kita jalani, ya. Di sini kalian ada yang tahu asas apa aja? Asas keterbukaan. Ya. Kerahasiaan. Apa lagi? Asas kenormatifan. Mulai. Ada yang ingin tambahkan lagi? Cukup ya. Cukup. Oke, di sini saya ingin meluruskan. Ada beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Jadi di sini kalian datang dan hadir secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lalu yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi selama proses layanan bimbingan kelompok ini berlangsung, kalian diminta untuk terbuka, mengeluarkan pendapat apa yang kalian pikirkan, berani berpendapat, sehingga proses layanan bimbingan kelompok ini dapat berjalan. Selanjutnya itu ada asas kegiatan. Asas kegiatan ini kalian diminta untuk lebih aktif dalam berbicara, berpendapat, dan menyangkal pendapat dari yang lain. Ya, jadi di sini saya minta untuk kalian semua untuk aktif dalam berpendapat. Selanjutnya ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu di sini kalian bebas berpendapat, mengumumkan pendapat, tapi jangan ngejudge orang tersebut. Jadi kita hanya terfokus pada topik yang akan kita bahas saja. Jangan keluar dari topik tersebut. Selanjutnya ada asas kerahasiaan. Jadi setelah ini ataupun selama proses ini, kalian diminta untuk menjaga kerahasiaan yang kita jalani hari ini, kegiatan hari ini. Di sini dapat dipahami. Ini alangkah baiknya kita untuk perkenalan terlebih dahulu, ya. Di sini saya minta untuk kalian menyebutkan nama, panggilan, nama lengkap, dan alamat tempat tinggal. Contohnya, perkenalkan nama saya Sultan Rahmatullah, bisa dipanggil Sultan, dan saya tinggal di Depok. Dapat dipahami? Oke,
Silakan. Hai, nama saya Eka Ayu Kumalasari, nama panggilan saya Eka, tempat tinggal saya di Bukit Duri. Hai, nama saya Ulan Eka Sari, dipanggil Ulan, tempat tinggal saya di Keramat Jati. Hai, nama saya Siti Mariam Nur Hafizah, bisa dipanggil Tija, tinggalnya di Depok. Halo, nama saya Nazla Makfira, biasa dipanggil Ala, tempat tinggal di Johar Baru, Jakarta Pusat. Hai, nama aku Dinda Chairul Bisa. Nama panggilan aku Dinda. Aku dari Cawang, Jakarta Timur. Halo, nama aku Putri Priyawatani. Panggilan aku namanya Ami. Aku tinggal di Sing, Jakarta Barat. Oke. Hai, nama aku Harum Ainun Zakia, bisa dipanggil Harum, tinggalnya di Depok. Baik, biar kita di sini lebih akrab, biar enak kita jalanin layanan kelompok kali ini. Di sini saya ingin membawakan sebuah games, yaitu susun nama. Di sini jadi kalian menyebutkan nama lengkap secara berurutan dari sebelah kanan muter sampai selesai pada akhir. Baik, untuk mencairkan suasana ini agar lebih rileks gitu kan. Jadi di sini saya akan membawakan sebuah permainan, yaitu susun nama. Jadi kalian diminta untuk menyebutkan nama lengkap. Kan tadi udah kenalan kan nama lengkapnya. Pastikan kalian memperhatikan teman kanan kiri kalian. Jadi di sini saya minta untuk kalian menyebutkan nama lengkap secara berurutan dari sebelah kanan sampai sebelah kiri. Nah, di situ tantangannya. Jadi di sini kalian bakal kelihatan memperhatikan teman kalian atau tidak. Jadi di sini, nanti kalian bakal tahu juga selama layanan bimbingan kelompok ini kalian memperhatikan argumen teman kalian atau tidak. Jadi di sini bakal kelihatan siapa yang bakal fokus, siapa yang tidak. Jadi di sini saya minta kalian untuk menjaga fokus kalian. Baik. Sudah siap? Siap. Jadi misal saya contoh dulu ya. Jadi misal contohnya saya, Sultan Rahmatullah, sebelah kanan saya. Kira-kira masih pada hafal belum nih? Temen kanan kiri kalian. Tadi kan sudah disebutkan tuh. Lupa. Oke. Biar kalian ingat kembali, seperti kita harus menyebutkan nama lengkap kita masing-masing agar kalian bisa dilihat fokusnya atau tidak. Oke, dari saya Sultan Rahmatullah. Sebelah kiri saya Sultan Rahmatullah, nama saya Eka Ayu Kumalasari. Sebelah kiri saya ada Sultan Rahmatullah, Eka Ayu Kumalasari, dan saya Ulan Eka Sari. Nama saya Siti Mariam Nur Hafizah, sebelah kiri saya Sultan Rahmatullah, Eka Ayu Kumalasari, dan Ulan Eka Sari. Di sebelah sana ada Sultan Rahmatullah, lalu di sebelah sini ada Eka Ayu Kumalasari, di sebelah sini ada Ulan Eka Sari, lalu ada Siti Mariam Nur Hafizah, dan saya sendiri Nazla Makfira. Oke, baik. Di sebelah sana ada Kak Sultan Rahmatullah. Terus selanjutnya ada di sebelahnya ada Kak Eka Ayu Kumalasari. Di sampingnya ada Kak Ulan Eka Sari. Terus di Ayo, apa enggak tadi? ada Siti Mariam Nur Hafizah. Terus di sebelahnya lagi ada Kak Nazla Makfira. Dan saya sendiri Harum Ainun Zakia. Perlu bantuan? Di sebelah sana ada Sultan Rahmatullah, lalu ada Eka Ayu Kumalasari, lalu di sebelah sana Ulan Ayo Ulan siapa? Eka Sari, lalu di sebelah sana ada Siti Mariam Nur Hafizah, lalu ada Nazla Makfira, lalu ada Harum Ainun Zakia, lalu saya sendiri Dinda Chairul Bisa. Baik, di sebelah sana ada Kak Sultan Rahmatullah, di sebelah kirinya ada Kak
Eka Ayu Kumalasari. Lalu di sebelah kirinya ada Ulan Eka Sari. Lalu di sebelah kirinya ada Siti Maryam Hafizah. Lalu di sebelah kirinya ada Nazla Magfirah. Lalu di sebelah kirinya ada Harum Ainun Zakiyah. Lalu di sebelah kirinya ada Dinda Khairunisa. Lalu dengan saya sendiri Putri Triawatami. Lumayan sulit namanya ya. Oke, saya ulang. Saya Sultan Rahmatullah. Samping saya Eka Ayu Kumalasari, sampingnya Ulan Eka Sari, dan di sampingnya Ulan ada Siti Maryam Nur Hafizah, sebelahnya ada Nazla Magfirah, sampingnya ada Harum Ainun Zakiyah, sampingnya ada Dinda Khairunisa, dan terakhir ada Putri Tria Utami. Sepertinya masih kurang semangat ini ya. Masih lemes banget gitu kelihatannya. Kayak di sini ada yang tahu tepuk semangat? Tahu. Oke. Kita tepuk semangat dulu biar kita semua semangat. Tepuk semangat. Udah pada semangat ya? Iya. Udah semangat kan? Semangat. Karena kalian semua udah semangat, coba yuk kita diri dulu. Let's go. Jadi karena kalian semua sudah semangat, saya ingin mengetes konsentrasi kalian. Karena biasanya orang yang bersemangat akan susah untuk konsentrasi. Jadi di sini kita akan membawakan sebuah game yang menceritakan sebuah harimau. Round and round, round and round. Jadi di sini ada peraturan mainnya. Ya, jadi setiap saya mengucapkan kata harimau, kalian harus bereaksi. Bereaksinya seperti apa? Coba tangan kanan kalian membuka telapak tangannya. Iya, betul. Dan tangan kirinya jari telunjuknya diangkat, dan jari telunjuknya ke tangan kanan temennya. Ya, betul seperti itu. Jadi setiap saya mengucapkan kata harimau, tangan kanan kalian harus menangkap jari telunjuk teman kalian yang ada di sebelah kiri kalian. Ya, jadi misal kita contoh dulu. Pada suatu malam di tengah hutan ada seekor harimau. Oke? Dapat dipahami? Oke, ayo kita mulai babak. Oh ya, di sini jadi apabila tangan jarinya tertangkap akan mendapatkan sebuah hukuman. Hukumannya cukup untuk menyanyi. Nanti akan saya umumkan hukumannya setelah mendapatkan jari tertangkap. Oke, siap? Oke, yuk kita mulai. Babak pertama. Siap, fokus, konsentrasi dijaga. Pada suatu hari di tengah hutan yang lebat terdapat sebuah harimau. Oke, masih percobaan. Oke, kita ulang lagi. Di tengah hutan, suasana yang sangat rindang sekali dengan angin yang berspoi-spoi. Hari itu ada seekor nyamuk lewat
menggigit seekor harimau. Di suatu hari terdapat seekor hamster di sebuah hutan yang sangat rindang. Ia hidup bersama keluarganya, namun datang seekor kucing untuk memakan keluarganya hamster. Kucing itu mengejar harimau. Ternyata di dalam hutan tersebut tidak hanya seekor kucing dan seekor hamster yang tinggal di dalam sana, melainkan ada seekor raja hutan yang menjaga hutan agar tetap kondusif. Dan di suatu hari, keluarga hamster menuju sebuah lapangan untuk mencari makan. Lalu, datanglah seekor harimau. Oke, mana Najla? Karena Mbak Najla ini jarinya tertangkap oleh Kak Hafizah, jadi Mbak Najla mendapatkan sebuah hukuman. Hukumannya yaitu menyanyikan cicak-cicak di dinding menggunakan huruf vokal O. Bisa? Oke. Mulai ya. Oke. 2, 3. Cacak. Oke, karena kalian semua sudah semangat, ayo kita mulai melanjutkan kegiatan hari ini. Kita lanjutkan. Baik, karena kalian semua sudah fokus, kita lanjutkan layanan bimbingan kelompok ini. Yuk kita duduk kembali untuk melanjutkan layanan bimbingan kelompok kali ini. The wheels on the bus go round. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Artis-artis yang diisukan berselingkuh di 2023. 1. Syahnaz Sadiqah. Syahnaz adalah seorang istri dari pemain band Govinda yaitu Gigi Govinda. Syahnaz dikabarkan berselingkuh dengan seorang aktris yang bernama Rendik Jarnet. Hal itu dibongkar oleh istri Rendik Jarnet yang bernama Ladina Yoni. 2. Fandi Christian. Fandi Christian mempunyai istri yang bernama Dahlia Polan. Rendi berselingkuh dengan seorang lawan main di sinetron yang bernama Andi Anissa. 3. Inge Anugrah. Inge Anugrah adalah seorang istri dari aktor tampan yang bernama Ari Wibowo. Perselingkuhan Inge itu dibongkar oleh pengacara Ari Wibowo. 4. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad adalah seorang suami dari aktris cantik yang bernama Nagita Slavina. Ia diisukan berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Mimi Bayu. Hal itu ternyata hanya berita bohong atau palsu. 5. Christian Sugiono. Christian Sugiono adalah seorang suami dari aktris cantik yang bernama Titik Kamal. Namun kabar perselingkuhan Christian Sugiono itu belum tahu kebenarannya. Kumpulan perselingkuhan gak masuk akal dalam 1 menit. Kayaknya pasangan selingkuh lagi tren ya. Contohnya kayak kasus
kasus perselingkuhan artis yang lagi rame. Netizen salvo karena mereka selingkuh pakai aplikasi ojol. Sebelumnya ada juga pasangan yang selingkuh lewat game online. Gak cuma itu, ada yang unik lagi nih, pakai aplikasi menstruasi. Terus ada lagi yang lewat Google Docs atau spreadsheet. Email kantor juga bisa, isi subjeknya resmi banget biar kayak kerjaan. Aplikasi belanja online, bahkan platform cari kerja juga bisa buat selingkuh. Kalau niatnya emang mau selingkuh, kreatif banget ya idenya. Kata Bapak Scott, alasan mereka pakai platform yang gak biasa buat selingkuh selain karena biar gak ketahuan, juga dipengaruhi perasaan fantasi. Saking sayangnya mereka ingin tetap bisa terasa dekat dengan cara apapun. Kalau kalian pernah diselingkuhin lewat platform apa nih guys? The wheels on the bus go round. Kita lanjut kegiatan hari ini, yaitu layanan protokol ke bahasa intinya kita. Jadi di sini saya ingin sedikit apa ya? Kita sedikit. Oke, jadi kita di sini akan sharing-sharing. Menurut pendapat kalian tentang huru-hara yang terjadi di sosial media. Bagaimana yang kalian tahu di sosial media banyak selebritis yang melakukan perselingkuhan. Dan tahu di sini siapa aja? Betul, nyanyi juga ya. Ustadz juga ada. Ustadz ada juga, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kan banyak banget tuh kasus-kasus perselingkuhan di kaum selebritis. Ya. Langsung aja. Menurut Ulan gimana sih? Kenapa? Oke, menurut teman-teman, siapa sih di kalangan selebritis terjadi perselingkuhan? Apa sih penyebabnya dan kenapa akhirnya mereka berselingkuh? Ada yang ingin berpendapat? Saya. Silakan. Menurut pendapat saya untuk tentang perselingkuhan yang lagi marak sekarang mungkin kurang adanya keharmonisan di dalam rumah tangga atau masalah-masalah lain yang ada di rumah tangga seperti ekonomi, kayak kurang kasih sayang dari suami atau istri. Mungkin ada masalah juga tentang pengasuhan anak. Mungkin yang begitu-begitu kali ya Kak. Ya kalau lebih seperti itu ya. Kalau misal perselingkuhan pasti terjadi ada penyebabnya. Nggak mungkin perselingkuhan terjadi tanpa ada penyebab. Baik, di sini ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Ya. Karena kurang memegang komitmen. Karena kalau kita komitmen, harusnya apapun yang terjadi pasti bisa. Tapi orang ini mungkin dia kurang komitmen, jadi adanya perselingkuhan. Baik. Ada yang ingin menambahkan lagi atau meluruskan? Saya mau meluruskan antara dua pendapat ini. Yang benar-benar terjadi itu karena kurangnya komunikasi. Ya kan dalam sebuah, apalagi di rumah tangga kan, rumah tangga itu harus ada komunikasi baik istri maupun ke suami. Sebaliknya kalau misalnya ada hal apapun dan terjadi apapun ke depannya harus dikomunikasikan terlebih dahulu biar nggak terjadi perselingkuhan atau semacamnya. Betul. Ada lagi sini yang ingin meluruskan atau memberikan pendapat soal kasus perselingkuhan yang terjadi di kalangan selebritis? Mungkin ini kali ya, dia memiliki perselingkuhan itu adalah salah di pelaku gitu. Jadi ketika mungkin banyak netizen yang mempersalahkan si pihak korbannya atau mereka yang selingkuh itu kayak kurang cantik atau kurang suami atau mungkin kurang dandan udah membosankan dan sebagainya. Sebenarnya yang punya kendali itu adalah pelaku perselingkuhannya itu kan gitu, yang mana dia punya kendali untuk dia tuh bisa setia gitu loh, atau dia yang mungkin memilih untuk selingkuh itu tadi gitu, sehingga di sini tidak dibenarkan gitu ketika terjadi sebuah perselingkuhan. Justru yang dipersalahkan adalah mereka yang menjadi korban. Dimana-mana juga kalau misalnya tindakan apa ya? Kalau misalnya kesalahan terjadi pasti harusnya bukan korban yang disudutkan, tapi harusnya pelakunya. Tapi banyak kasus yang terjadi korbannya malah yang disudutkan, malah yang banyak terjadi kasus perselingkuhan tuh
korbannya yang selalu disalahkan, kenapa ini, kenapa itu, kenapa enggak ke pelakunya? Ada yang tahu? Kenapa pelakunya malah bisa sebebas itu, bisa soal tidak terjadi apa-apa padahal dia pelaku di situ. Oke, di sini saya dapat simpulkan kasus perselingkuhan yang terjadi di kalangan selebritis mungkin seperti yang tadi kalian jabarkan, seperti tadi Mbak Bulan jabarkan, karena ekonomi, dan Kak Eka mungkin karena kurangnya komunikasi di dalam keluarga. Dan tadi Kak Dinda juga katanya berpendapat karena kurangnya komitmen dalam berhubungan dalam rumah tangga. Dan Mbak Ala tadi apa Mbak? Bahwa jangan menyalahkan korban. Nah kita, iya benar. Jadi Mbak Ala menambahkan untuk tidak menyalahkan korban, tapi terfokus ke pelakunya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di sini Sehingga yang mungkin bisa disimpulkan bahwa di sini itu si pelaku itu yang mana memegang kendali ya gitu, maksudnya antara pihak sama beda di sini dua-duanya sama-sama memegang kendali untuk mengambil keputusan apakah dia akan tetap memilih setia atau dia akhirnya berpaling ke orang lain gitu. Dan semua jawaban tadi sebenarnya sih gitu, adanya mungkin masalah-masalah yang apa namanya tadi itu ya seharusnya tadi balik lagi dikomunikasikan kayak gitu, karena yang namanya menyatu Wheels on the bus go round and round. baik, di sini ada yang ingin menyangka dari argumen yang sudah ada? Ya, silakan. Saya tuh nggak sepenuhnya juga bisa nyalahin si pelaku ya, karena kan korban juga bisa jadi susah ya belajar komunikasi, sedangkan hubungannya itu perlu banget komunikasi. Jadi cukup rumit sepertinya pembahasan kita kali ini, tapi saya dapat menyimpulkan jadi di sini di dalam sebuah rumah tangga harus ada komunikasi tadi. Kita jalan bersama itu harus ada komunikasinya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam layanan bimbing kelompok ini untuk sebuah hubungan itu, untuk membangun sebuah hubungan harus ada komunikasi di dalamnya, karena komunikasi itu penting di tiap harinya agar tidak ada kesalahan paham di dalam hubungan tersebut. Karena walaupun hal sepele itu akan menjadi hal besar apabila tertumpuk atau tertahan akhirnya menjadi sebuah masalah yang besar. Jadi di sini menuju tahap akhir yaitu penutupan pelajaran. Baik, di sini ada yang ingin sebelum kita menutup layanan bimbingan kelompok kali ini, baiknya dari kita menutup dengan doa agar segala sesuatu yang kita sampaikan di sini atau ilmu yang kita sampaikan di sini dapat kita jaga. Di sini ada yang ingin menutup dengan doa. saya Kak. Silakan Mbak Gila. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan BKP hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biar makin erat kali ya, kita nyanyi kali ya di Laliko gitu. Kan biasanya kan nyanyi sayonara nih. Nah kita ganti jadi Laliko. Ilaliko, ilaliko sampai bertemu lagi. Ilaliko, ilaliko sampai berjumpa lagi. Insya Allah kita berjumpa karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Kita berjumpa karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.